Hai, apa kabar anak-anak? Losa harap kalian sehat selalu. Hari ini Losa akan menjelaskan tentang materi budaya hidup sehat. Jadi, di kali ini budaya hidup sehat tidak hanya menjelaskan tentang gimana kita menjaga pola makan dan gaya hidup, tetapi juga belajar untuk menghindari bahaya-bahaya benda yang berbahaya buat kalian. Antara lain, bahaya merokok, bahaya minuman keras, dan bahaya nafsa atau narkoba. Oke, langsung aja kita akan masuk materi. Yang pertama, rokok. Apa itu rokok? Ada yang tahu rokok? Ya, rokok adalah lintingan atau gulungan tembakau yang digulung atau dibungkus dengan kertas, daun, atau kulit jagung. Jadi di dalam rokok itu ada tembakau, tapi yang model modern saat ini dalam rokok itu ada tembakau, kertas, dan filter atau busa. Merokok sendiri kegiatannya yaitu mengonsumsi rokok, dan orang yang merokok disebut perokok. Dan di sini perokok dibagi menjadi dua, yaitu perokok aktif dan perokok pasif. Jadi perokok aktif itu adalah orang yang benar-benar menghisap rokok dan menghirup asap dari rokok. Sedangkan kalau perokok pasif adalah orang yang tidak merokok tetapi menghirup asap dari rokok. Penyakit akibat merokok. Untuk penyakit akibat merokok antara lain sebagai berikut, baik pasif atau untuk perokok aktif. Yang pertama yaitu merokok dapat menyebabkan penyakit jantung dan paru-paru. Yang kedua, merokok dapat menyebabkan penyakit kanker. Selanjutnya, merokok menyebabkan penyakit asma. Merokok menyebabkan gigi kuning atau rusak karena tar. Jadi nanti Los akan menjelaskan zat-zat berbahaya dalam rokok apa aja setelah ini. Yang terakhir yaitu menyebabkan penuaan dini. Nah, di sini zat-zat berbahaya dalam rokok sendiri apa aja? Ada 3 zat berbahaya dalam rokok, antara lain yaitu pertama nikotin. Nikotin yaitu merupakan zat adiktif yang membuat perokok mengalami kecanduan dan akan sulit untuk menghentikan kebiasaan buruk ini. Jadi membuat pengen selalu merokok. Jadi seorang perokok itu biasanya kalau nggak merokok lagi, dia akan merasakan kayak asam di mulutnya. Yang kedua yaitu tar. Tar terdiri dari banyak zat kimia yang dapat menyebabkan kanker. Saat seorang menghisap rokok, sebanyak 70% tar dapat mengendap di paru-paru. Tar ini dapat kita lihat berwarna coklat. Jadi kalau misalnya orang merokok, habis itu dia meniupkan asap rokoknya ke sebuah sapu tangan atau tisu, pasti akan ada berwarna coklat. Atau kalau seandainya ada orang yang merokok, habis itu kita lihat di dalam busa filternya, biasanya akan ada berwarna coklat busanya. Yang pertamanya berwarna putih. Yang selanjutnya karbon monoksida. Karbon monoksida merupakan gas beracun tanpa rasa maupun bau. Karena itu, nanti tubuh akan sulit untuk membedakan antara harus memasukkan karbon monoksida atau memasukkan oksigen. Jadi akhirnya gas beracun tersebut dapat terserap ke dalam aliran darah. Di sini karbon monoksida hampir mirip dengan asap knalpot kendaraan bermotor ya. Oke, itu adalah salah satu zat-zat berbahaya dalam rokok. Yaitu cara menghindari diri dari bahaya rokok. Yang pertama yaitu tidak pernah mencoba-coba untuk merokok. Jadi jangan pernah mencoba sedikit pun untuk merokok. Walaupun itu untuk gaya-gayaan atau untuk coba-coba aja. Yang kedua, tidak terpengaruh ajakan teman. Jadi kalau seandainya ada teman yang mengajak untuk merokok, jangan pernah mau. Yang ketiga,
menjauhkan diri saat ada orang merokok. Jadi kalau seandainya ada orang merokok, menjauhkan diri, karena secara nggak langsung kalau seandainya kita di dekat orang yang merokok, kita akan menjadi perokok pasif dan lebih berbahaya dibanding orang yang merokok itu sendiri. Yang keempat yaitu menolak dengan halus jika ada yang menawari rokok. Selanjutnya yaitu tentang minuman keras. Minuman keras sendiri apa sih? Ada yang tahu nggak? Minuman keras bukan berarti minuman yang keras kayak es batu ya. Jadi minuman keras itu yaitu minuman yang mengandung alkohol atau etanol. Alkohol di sini beda dengan alkohol yang buat kayak mengobati luka gitu ya. Kalau yang itu namanya metanol. Jadi di sini alkohol yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau tanaman. Contohnya saripati habis itu dikasih ragi difermentasi, akhirnya menjadi minuman keras. Etanol adalah bahan psikoaktif dan dapat menurunkan kesadaran bagi orang yang mengonsumsinya. Oke, selanjutnya bahaya minuman keras. Bahaya minuman keras antara lain yang pertama dibagi menjadi dua, yaitu gangguan fisik dan gangguan jiwa. Yang untuk gangguan fisik pertama yaitu merusak organ tubuh seperti hati, jantung, dan pankreas. Jadi minuman keras itu lambat laun akan merusak hati kita, karena hati kita akan bekerja keras untuk membersihkan kandungan dalam minuman keras, serta jantung dan pankreas. Yang kedua yaitu menyebabkan peradangan lambung. Jadi minuman keras itu sangat keras kalau di dalam tubuh kita, jadi akan menyebabkan luka di dalam lambung kita. Yang ketiga, merusak jaringan saraf dan otak. Jadi membuat kita kehilangan kesadaran, membuat kita susah membedakan antara benar atau enggak. Jadi nanti efeknya ke halusinogen atau sering berhalusinasi. Yang selanjutnya mengganggu metabolisme tubuh. Jadinya bisa aja efeknya orang yang biasanya minum minuman keras tuh jadi gemuk atau susah untuk menghentikan kebiasaan dari minum minuman keras. Sedangkan untuk gangguan jiwa, yaitu pertama mudah tersinggung. Jadi orang yang suka minuman keras sampai tidak kehilangan kesadaran biasanya mudah tersinggung. Diajak ngomong yang agak menyinggung sedikit bisa menyebabkan marah. Yang kedua yaitu mengurangi daya ingat dan konsentrasi. Jadi biasanya orang yang habis minum minuman keras, habis melakukan apa, contohnya habis marah-marah, habis itu kalau udah sadar dia akan lupa bahwa dia pernah melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang ketiga, bertindak agresif dan sulit mengontrol emosi. Seperti yang tadi, mudah tersinggung salah satunya. Selanjutnya, cara menghindari dari bahaya minuman keras. Yang pertama, jangan pernah mencoba untuk mencicipi minuman keras walaupun sedikit-sedikit. Biasanya awal mula dari coba-coba satu gelas kecil, habis itu terbiasa. Yang kedua, tidak terpengaruh ajakan orang untuk minum minuman keras dengan cara yaitu menjauhkan diri dari orang yang sedang minum minuman keras. Jadi kalau ada orang yang sedang nongkrong minum minuman keras, jangan dideketin, harus dijauhin. Yang terakhir yaitu mencari pengetahuan tentang bahaya minum minuman keras. Jadi bahayanya apa, efeknya terhadap tubuh, terhadap kantong juga, bikin duitnya habis karena minuman keras. Biasanya harganya mahal. Oke, itu yaitu bahaya tentang minuman keras. Yang kedua yaitu tar. Tar terdiri dari banyak zat kimia yang dapat menyebabkan kanker. Saat seorang menghisap rokok, sebanyak 70% tar dapat mengendap di paru-paru. Tar ini dapat kita lihat berwarna coklat. Jadi kalau misalnya orang merokok, habis itu dia meniupkan asap rokoknya ke sebuah sapu tangan atau tisu, pasti akan ada berwarna coklat. Atau kalau seandainya ada orang yang merokok, habis itu kita lihat di dalam busa filternya, biasanya akan ada
berwarna coklat busanya. Yang pertamanya berwarna putih. Yang selanjutnya karbon. Ini salah satunya. Jika dibandingkan dengan rokok dan minuman keras, nafsa atau lebih dikenal dengan sebutan narkoba adalah benda yang paling berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Tidak hanya mengakibatkan kecanduan, tetapi juga dapat menyebabkan kematian dalam waktu relatif singkat. Jadi, selain membuat kecanduan, nafsa juga bisa menyebabkan kematian kalau seandainya overdosis atau kelebihan menyebabkan detak jantung yang meningkat, akhirnya gagal jantung. Oke, kita akan menjelaskan nafsa per bagian, yaitu yang pertama narkotika. Narkotika di sini yaitu suatu zat yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran serta mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri. Jadi seorang yang mengonsumsi narkotika biasanya akan kehilangan kesadaran atau susah membedakan yang dia lakukan, atau biasanya efeknya halusinogen atau halusinasi. Yang kedua, bisa juga menghilangkan rasa nyeri atau sakit. Jadi kalau seandainya badannya capek, lelah, mengonsumsi narkotika bisa menghilangkan rasa capek atau lelah atau rasa nyeri di badan. Tapi itu jangka pendek. Untuk jangka panjangnya itu berbahaya. Jadi jangan bandingkan antara memakai narkotika akan menghilangkan rasa capek dan tidak merasa capek, tetapi efek berbahayanya lebih besar daripada yang didapatkan, yaitu kehilangan rasa capeknya. Yang kedua, psikotropika. Psikotropika yaitu zat psikoaktif yang dapat mempengaruhi susunan saraf. Psikotropika dapat menyebabkan perubahan perilaku atau mental seseorang. Jadi psikotropika ini biasanya menyebabkan orang lebih agresif, lebih bersemangat. Biasanya dikonsumsi, kalau contohnya makanya banyak kasus artis-artis yang terkena kasus narkoba jenis psikotropika, yang dimana mereka harus bekerja non-stop atau biasanya dikenal kejar tayang gitu untuk mengkondisikan tubuhnya mereka tetap semangat dan rileks. Yang selanjutnya yaitu zat adiktif. Zat adiktif ini yaitu istilah untuk zat-zat yang apabila digunakan akan membuat penggunanya terus-menerus memakai zat tersebut, atau biasa disebut kecanduan. Jadi kalau seandainya berhenti mengkonsumsi zat tersebut, biasanya akan merasa kesakitan, pusing, badannya nyeri-nyeri, dan gemetar. Oke, bahaya nafsa. Bahaya nafsa antara lain pertama yaitu menyebabkan gangguan pada sistem saraf. Yang kedua, menyebabkan penyakit jantung dan paru-paru. Yang ketiga, gangguan fungsi ginjal dan hati. Yang keempat yaitu sakit kepala, muntah-muntah, suhu tubuh meningkat, serta sulit tidur. Itu bahaya nafsa ya. Dan efek yang paling parahnya biasanya sih sampai meninggal dunia. Cara menghindari dari bahaya minuman keras. Yang pertama yaitu gunakan waktu luang untuk kegiatan positif. Banyak kegiatan positif, contohnya berolahraga, beribadah, macam-macam yang kira-kira positif buat kalian. Yang kedua, harus berani menolak jika ditawarin narkoba. Jadi kalau ditawarin narkoba, harus berani menolak. Kalau ditawarin apa-apa sama orang yang nggak dikenal juga jangan mau, karena kadang biasanya narkoba dikemas dalam bentuk seperti permen atau apapun yang membuat anak-anak tertarik. Jadi harus, kalau seandainya dikasih apapun sama orang yang nggak dikenal, jangan pernah mau. Yang ketiga, hati-hati dalam memilih teman. Jadi besok kalau udah agak besar harus tahu cara milih teman itu yang seperti apa, harus hati-hati. Kalau temennya yang suka nongkrong-nongkrong di klub atau di tempat-tempat hiburan kayak gitu, jangan pernah mau. Cari yang teman-teman yang lebih yang baik. Yang selanjutnya, tingkatkan iman pada Tuhan, jauhi larangannya dan jalankan perintahnya. Ini yang paling penting. Jadi
tingkatkan iman pada Tuhan, menjauhi semua larangannya, dan banyak-banyak beribadah. Mungkin itu aja materi yang bisa Losa sampaikan tentang budaya hidup sehat dengan cara menghindari barang-barang yang berbahaya terhadap tubuh kalian. Antara lain merokok, minuman keras, dan nafsa. Materi ini nanti akan dipakai untuk mengerjakan soal Google Form setelah kalian menonton video ini. Link Google Form akan dibagikan di Google Classroom oleh wali kelas. Yang terakhir yaitu usahakan kerjakan soal dengan teliti, jangan sampai di bawah KKM. Jadi pelajari dulu materinya. Kalau perlu diringkas boleh, dicatat, ditulis di kertas. Nanti habis itu setelah selesai kalian kerjakan Google Form-nya. Oke, itu aja dari Losa. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Tetap semangat, jaga kebersihan, dan jaga kesehatan.